Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Nugroho, calon kepala sekolah dari SMK Negeri 1 Cimahi. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang materi yang disampaikan pada saat BIMTEK Kepala Sekolah Berintegritas pada bulan September di tahun 2002 ini. Materi yang pertama yang disampaikan yaitu berupa modul bagaimana merumuskan strategi implementasi PPDB yang akuntabel dan transparan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah materi tentang modul pengembangan strategi bagaimana menciptakan akuntabilitas pengelolaan data pokok pendidikan atau DAPODIK. Kemudian pada modul yang ketiga yaitu kami mendapatkan bagaimana mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas di dalam mengelola dana pendidikan, serta yang keempat adalah bagaimana melakukan mitigasi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme pada lingkungan sekolah. Kemudian yang selanjutnya pada materi yang kelima, kami diberikan materi tentang bagaimana merumuskan strategi implementasi budaya anti korupsi dalam lingkungan sekolah dan juga di masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, kami memperoleh materi tentang bagaimana mengkoordinasikan penerapan zona integritas di sekolah. Kemudian yang terakhir, pada modul ke-8, kami mendapatkan materi tentang bagaimana mengembangkan strategi pengelolaan pengaduan pada masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, pada modul yang pertama yaitu modul merumuskan strategi implementasi PPDB yang akuntabel dan transparan, kami mencoba untuk menguraikan tugas-tugas yang diberikan dalam bentuk bagaimana langkah kami dalam menghadapi PPDB. Karena di dalam PPDB ada beberapa bentuk pelanggaran yang biasanya dilakukan. Saya mencatat dalam kegiatan PPDB itu ada 6 pelanggaran yang biasanya dilakukan baik oleh internal sekolah maupun eksternal sekolah. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh internal sekolah diantaranya yang pertama itu adalah memanipulasi data pendaftar. Kemudian bentuk pelanggaran yang kedua itu adalah memanipulasi nilai pendaftaran yang ada. Kemudian bentuk yang pelanggaran yang ketiga itu adalah mencoba mengintervensi peraturan yang sudah ada untuk memasukkan siswa. Kemudian usaha yang keempat yang menjadi kendala pada saat PPDB itu adalah adanya pihak eksternal yang mencoba untuk memasukkan siswa dengan berbagai macam cara. Kemudian yang kelima, adanya penetrasi kekuasaan yang diberikan terhadap panitia pelaksana sehingga panitia pelaksana merasa tertekan dan menerima pendaftaran siswa yang mereka inginkan. Kemudian yang ke-6, adanya kesalahan yang dilakukan oleh orang tua siswa yang berkeinginan masuk ke sekolah untuk putra-putrinya dengan cara jalur belakang dalam tanda kutip. Mereka mencoba untuk menyuap atau memberikan uang. Kemudian pada modul yang kedua yaitu modul pengembangan strategi menciptakan akuntabilitas pengelolaan data pokok pendidikan. Jadi pada modul yang kedua ini kami diberikan strategi bagaimana mengelola dapodik di sekolah sehingga dapodik yang dihasilkan nanti merupakan dapodik yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi sesuai dengan data yang dimiliki oleh sekolah. Sebagai contoh adalah bagaimana kita juga bisa menciptakan suasana yang nyaman dan aman terhadap pengelola dapodik atau yang menjadi operator dapodik. Pada materi yang ketiga yaitu pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dana pendidikan, kami diminta untuk bisa menguraikan kira-kira skala prioritas dana apa saja yang bisa digunakan di tengah keterbatasan dana yang dimiliki oleh sekolah. Untuk itu, analisis dari calon kepala sekolah harus mempunyai data yang baik sehingga perencanaan untuk penggunaan dana sekolah bisa digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar. Kemudian pada materi yang keempat yaitu modul bagaimana melakukan mitigasi KKN pada lingkungan sekolah, diantaranya adalah ada empat yang harus dilakukan. Ya, yang pertama itu adalah
pengembangan sistem transparansi dan akuntabilitas dana pendidikan di sekolah, kemudian sistem transparansi dan akuntabilitas dana pendidikan di sekolah, kemudian manajemen perubahan menuju tata kelola sekolah berintegritas, dan yang keempat itu adalah strategi pengelolaan pengaduan masyarakat dan penyusunan standar pengelolaan masyarakat. Kemudian pada modul yang kelima ada 4 yang dilakukan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi penyimpanan dan kendala. Yang kedua, mengidentifikasi potensi penyimpangan kendala, penginputan dan data pendidikan, kemudian juga penyimpangan dan kendala serta penginputan double-tick. Kemudian yang ketiga, merencanakan tindakan korektif atas potensi penyimpangan dan kendala penginputan data. Kemudian bagaimana melakukan mitigasi KKN pada lingkungan sekolah. Maka di sini disusunlah 2 hal, yaitu yang pertama strategi implementasi budaya anti korupsi dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, menyusun SOP layanan akademik dan administrasi bagi siswa dan orang tua. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa langkah juga untuk menerapkan zona integritas di sekolah. Di antaranya adalah mengkoordinasikan penerapan zona integritas dengan menyusun rencana aksi penerapan zona integritas di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah pada modul yang ke-7 ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya ini adalah terkait dengan pembinaan kepatuhan kode etik guru dan tenaga kependidikan. Kita mengetahui bahwasannya guru mempunyai kode etik tersendiri di dalam melakukan pembelajaran, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ialah memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan, dan memiliki potensi yang diperlukan, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan keprofesiannya. Bisa dilihat di layar kode etik guru ada 9. Kemudian yang selanjutnya, selain memperhatikan refleksi tentang sistem transparansi dan akuntabilitas pengawasan dana pendidikan sekolah, serta penyusunan SOP pelaksanaan audit internal, juga ada lanjutan refleksi tentang sistem transparansi akuntabilitas dana pendidikan di sekolah. Artinya, sekolah tetap harus waspada tentang potensi-potensi dana di mana memiliki penyimpangan. Kemudian juga sekolah mempunyai rencana tindak penerapan zona integritas di sekolah, dan selanjutnya ada implementasi pembelajaran anti korupsi yang dilaksanakan dalam kegiatan intra dan ekstra sekolah. Jadi pada kurikulum mata pelajaran maupun pada penyusunan kebijakan khusus berupa SOP. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu adalah pada modul pengembangan strategi pengelolaan pengaduan masyarakat. Jadi pada modul ini, setiap sekolah diharapkan mempunyai standar pengelolaan pengaduan masyarakat. Sehingga ketika ada pengaduan masyarakat, maka semua pengaduan tersebut bisa tertangani dalam waktu yang tepat dan juga efektif. Demikianlah presentasi dari saya terkait dengan uraian resume kegiatan BIMTEK Kepala Sekolah Berintegritas tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.